Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah sastranya. Tadi wilayah bahasa, kita masuk ke sastra sekarang. Nah, sastra dalam konteks ini kita batasi. Nah, ini sastra kita batasi sebagai sebuah seni. Ya, seni. Kalau karya sastranya berarti karya seni. Dengan bermediakan bahasa. Berisikan imajinasi, baik fiksi maupun fantasi, diwujudkan dalam puisi, prosa, dan drama. Jadi sastra itu adalah karya seni kalau kita lihat dari produk sastranya itu. Bermediakan bahasa, berisikan imajinasi. Dan imajinasi dalam konteks ini dibagi dua. Ada fiksi dan ada fantasi. Nah, fiksi dalam konteks ini dibatasi sebagai isi dari karya sastra atau karya seni tadi membahas atau menceritakan tentang realita dalam kehidupan nyata dan dianggap bohong. Ya, lihat sinetron saja di Indonesia itu semua fiksi gitu. Isinya fiksi, menggambarkan kehidupan nyata tapi dibohongkan. Dianggap tidak terjadi gitu. Anda nonton film biasanya alur, tokoh dan peristiwa dalam film ini adalah fiksi. Maksudnya begitu. Yang dimaksud fiksi itu imajinasi tentang dunia nyata tapi dianggap bukan terjadi seperti itu. Itu fiksi. Jadi fiksi itu bukan hal kosong gitu. Pernah itu perdebatan Rocky Gerung dulu. Jadi fiksi itu ada isinya. Kalau fantasi itu kebalikan dari fiksi. Jadi imajinasi hasil karya cipta pikiran manusia atau gagasan manusia dari yang tidak ada di dunia dihadirkan ke dunia, ke kehidupan nyata. Berbeda itu. Misalkan Upin Ipin tuh, ada nggak di dunia Upin Ipin? Nggak ada kan? Atau Doraemon. Nah, itu contoh fantasi. Nah, Anda perlu pahami di sini ketika masuk wilayah sastra, Anda berhubungan dengan anak usia dini, SD, anak SD itu cenderung bermainnya itu fantasi. Hal-hal yang tidak ada di dunia dia ciptakan sendiri. Nah, gitu. Kalau Anda lebih banyak berada di wilayah fiksi. Lamun abi jadi kasih eta bakal anu. Wah gitu. Kalau aku berumah tangga denganmu, aku akan ini. Nah, berarti Anda sedang berfiksasi itu. Lain kalau Anda berimajinasinya akan kuajak bintang datang ke dunia menjadi, nah, itu. Jadi sastra ini bagus juga gitu sebagai media untuk berkarya seni dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebab jika medianya kita ganti tidak dengan bahasa, maka kita misalkan ganti dengan bunyi-bunyian, maka itu kan melahirkan musik, seni musik. Jika kita ganti medianya dengan permainan coretan dan warna, maka itu disebut melukis atau lukisan. Jika kita ganti dengan bahan-bahan masakan dan proses memasaknya, maka dia menjadi kan beda lagi. Seni mengolah makanan. Ada seni yang menggunakan gerak, disebut tari. Nah, sekarang kalau sastra itu seni bermediakan bahasa. Nah, ujung-ujungnya sama. Apakah tadi seni gerak seni tari itu tidak ada imajinasinya? Ada gitu. Apakah dia fiksi atau fantasi? Nah, kan sok aya seni tari merak.
berarti dia menirukan gerakan merak, berarti itu dia fiksi. Nah, gitu. Jadi silahkan. Ini sastra itu sebagai karya seni dengan mempangkatkan bahasa Indonesia di sini. Sehingga mengapa selalu dihubungkan di SD itu pengajaran bahasa dan sastra Indonesia? Karena itu ingin membentuk keindonesiaan melalui bahasa Indonesia. Nah, nanti wujudnya bisa puisi, bisa prosa, bisa drama. Itu wujud dari kesastraannya tadi. Oke. Nah, jadi puisi, prosa itu sebagai bentuk dari seni sastra dengan bermediakan bahasa Indonesia. Di dalamnya ada imajinasi, apakah fiksi atau fantasi, dan disampaikan sebagai alat komunikasi dengan media bahasa. Jadi kembali lagi nanti ke teori awal tadi yang kita buka di tayangan awal. Nah, inilah yang disebut dengan profil, dengan substansi dan teknik dari sastra yang saya maksud dalam sajian ini. Profilnya mana? Silahkan Anda amati gambar saya. Substansinya mana? Yaitu apa yang tersurat di dalam kotak-kotak itu. Dan tekniknya apa? Silahkan cara Anda bacanya. Cara Anda menghubungkannya. Misalkan puisi itu apa? Puisi adalah bagian dari produk sastra, selain prosa dan drama, bisa berisikan fiksi dan fantasi sebagai sebuah imajinasi dengan bermediakan bahasa dan seni. Itu kan bisa aja dari sana. Oke, nah kita lanjut sekarang. Ini sastra. Ya, oke, kita lanjutkan pada konsep lain. Nah, abad ke-21. Wah. Tadi di asumsi awal disebutkan bahwa abad ke-21 itu adalah sebagai konteksnya, kondisinya. Jadi semua itu akan kita orientasikan kepada kecakapan abad 21. Minimal ada 4 hal di sini, kecakapan abad 21 itu, yaitu bagaimana creative thinking, bagaimana kita sebagai mahasiswa atau sebagai manusia di abad ke-21 itu pertama harus berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu tidak saja menyalahkan. Jadi yang disebut kritis itu atau critical thinking itu Anda menunjukkan fakta, menunjukkan kesenjangannya dan mengajukan solusinya. Beda kritik dengan kritis dengan evaluatif. Kalau evaluatif itu membuat keputusan. Maneh teh bodoh euy, geus titik. Maneh teh teu bisa nulis euy. Nah, itu bukan kritis itu. Tapi itu sebuah evaluatif, berpikir evaluatif. Tapi kalau kritis, kamu teh bodoh, teu bisa nyieun bisa nyieun artikel, tah kudu kieu ya carana supaya bisa. Sok lakukeun. Nah, itu yang disebut berpikir kritis. Jadi ada fakta awal, ada problematika, dan ada solusinya. Nah, itu hebat. Maka jangan takut dikritik. Termasuk saya sering ke mahasiswa, tong nyalahkan sia naon solusina. Nah, jadi saya selalu dialog dengan mahasiswa, yuk kita berpikir kritis. Bapak teu boga rokok cing Pak urang mentas ya kamu baturan. Nah, jadi dengan cara seperti itu terjadilah hasil pemikiran kritis. Maka abad 21 kita harus bisa mampu atau memiliki keterampilan berpikir kritis. Jadi jangan takut Anda. Atau Anda harus bersyukur kalau ada orang yang mengkritisi Anda. Ya, jangan alergi itu. Termasuk guru. Nah, berbeda dengan berpikir kreatif, creativity thinking. Kreatif itu kata kuncinya berbeda. Jadi berpikir kreatif, pasti Anda banyak musuhnya. Atau banyak yang tidak setuju. Atau yang membenci Anda. Nah, itu cirinya Anda termasuk orang kreatif. Itu saja. Jadi kata kunci dari kreatif itu berbeda.
Apa yang berbedanya tergantung apakah dari substansinya, strukturnya, atau maknanya. Jadi siaplah Anda ketika Anda suka nyeleneh atau ketika Anda sekarang di kelas banyak musuh, tidak disenangi orang, jangan merasa minder. Berarti Anda termasuk orang memiliki penalaran kreatif. Itu digunakan oleh Anda dalam kehidupan sehari-hari, boleh, dan lanjutkan. Jangan takut. Orang-orang yang berpikir kreatif itu biasanya idealis gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan, beda jeng batur. Nah, tapi kan kita budaya tidak seperti itu. Anda tidak terbiasa untuk berbeda. Maka kapan kreativitas muncul? Oke. Itu abad ke-21, tuntutan kedua berpikir kreatif. Jadi nanti akan lahir produk-produk baru, karya-karya baru, pemikiran-pemikiran baru. Dan itu akan menjadikan bahasa sastra Indonesia eksis di abad ke-21. Nah sekarang gimana? Ada mahasiswa menulis puisi yang isinya kreatif atau mengeritik, ditewak. Ada WA yang isinya menyelecehkan orang, dihukum. Ya gimana mau maju Indonesia? Jadi hati-hati sekali. Memang ini perlu, tapi pada faktanya kadang-kadang bertolak belakang gitu. Hati-hati sekali ini. Ini nih yang sering saya sampaikan pada mahasiswa. Katanya kita harus abad 21 hidup. Tapi ketika kita berbeda dengan pemerintah, dengan sikap masyarakat atau pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan orang dewasa, dilaporkan, diperkarakan, masuk bui. Atau ketika Anda debat dengan dosen, pemikirannya berbeda, diluluskan seumur-umur. Ya gimana mau maju? Hati-hati sekali gitu. Jadi saya ingatkan juga mungkin pada Bapak Ibu dosen, ayo kalau kita mau jujur, biarlah mahasiswa berilah kebebasan untuk berpikir kritis, kreatif. Walaupun berbeda, walaupun menyakitkan, ya yuk kita bareng-bareng. Ya saya mengalami tidak diluluskan oleh dosen sampai saya nangis-nangis, ngemis-ngemis. Kekeh tuh diluluskan. Akhirnya bedogwe golerkeun na meja sok jeung aing. Sieun dikitukeun. Tapi tidak seperti itu yang diharapkan. Mari kita gunakan bahasa Indonesia, gunakan sastra Indonesia untuk menyolusikannya. Itu yang diharapkan dalam perkuliahan ini, walaupun kondisinya belum mendukung secara optimal, tapi mari kita dengan keterampilan Anda, pengetahuan Anda, sikap Anda menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan sastra Indonesia dalam berinteraksi di abad ini, insya Allah itu bisa. Dan saya yakin Kaprodi Anda mendukung Anda untuk melakukan itu. Dan dosen-dosen pun akan mendukung hal ini. Nah selanjutnya komunikatif, keterampilan mengomunikasikannya. Berkomunikasinya ini bagaimana? Nah ini juga kadang-kadang masalah. Ya karena masalahnya itu apa? Ya karena perbedaan generasi bisa berpengaruh, perbedaan skematanya, pengetahuan pengalamannya, perbedaan strategi produktifnya, gitu. Itu bisa berpengaruh kepada keterampilan berkomunikasi. Ya sering mahasiswa ujung-ujung nelpon tengah peting atau ujung-ujung nga-WA. Di WA apa punten abdi mau kuliah. Atau dengan bahasa di WA yang pakai bahasa alay. Nah sekarang masalahnya apa disalahkan mahasiswa? Jika dia menggunakan gaya komunikasi dengan gaya alay. Nah ini kan itu yang akan sering menjadi gap dalam komunikasi. Atau ketika mahasiswa membuat skripsi belum sesuai dengan harapan dosen, apa harus disalahkan? Nah ini, jadi keterampilan berkomunikasi itu perlu kita kuasai di abad ke-21. Asal jangan baperan saja mahasiswanya. Oh,
Kusipadian masuk dicoretan wae skripsina atau tara dibaca, tara dikoreksi, tapi ngadon diajak ngobrol mahasiswana. Nah, itu kan cara berkomunikasi. Setiap individu memiliki gaya atau strategi produktif berbeda-beda. Itu yang harus Anda pahami. Jadi tidak bisa dibuat kesamadenganan yang identik. Tapi marilah kita buat ruang agar komunikasi itu tidak hanya satu arah atau satu sudut pandang. Nah, ini yang dibutuhkan di dalam keterampilan abad ke-21. Itu bisa terjadi apabila Anda sebagai mahasiswa menguasai bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Nah, terakhir dalam abad ke-21 itu kolaboratif. Berkolaborasi. Bukan KKN, awas, korupsi, kolusi, nepotisme. Kolaborasi itu bagaimana menyatukan jari-jari yang Anda miliki menjadi sesuatu kekuatan. Jadi ada perbedaan-perbedaan dijadikan kesatuan. Kolaborasi itu bukan menyamadengankan. Oke. Nah, cara kolaborasi itu bisa dengan mix, menghancurkan unsur-unsur, memadukan unsur-unsur, atau membentuk bagian-bagian dari unsur menjadi satu bentukan baru. Maka itu kolaboratif nanti hasilnya. Contoh, kalau Anda membeli pecel di tukang pecel, itu ada kolaboratif loh. Bagian-bagian dari sayur masih kelihatan, apalagi kacang mah nggak pernah dicincang. Tapi kalau kangkung, kacang, dan yang paling tidak jujur itu kacang panjang. Terus dicacak tetap kacang panjang. Berarti siapa yang bohong di sana? Tapi dia kelihatan. Kacang panjangnya ada, kangkungnya ada, kemudian togenya ada, kulup kolnya ada. Tapi kenapa bumbunya dia dihancurkan? Mana kacang tanahna, gulana, asemna, uyahna teka tingali. Nah, itu pecel hasil kolaboratif antara sebagian dihancurkan, sebagian masih kelihatan bahan-bahannya. Berbeda dengan roti. Mana telurnya, mana menteganya, mana gulanya. Hancur semua, itulah roti. Yang lebih ngeri itu kopi. Kopi enaknya itu bukan karena gula, tapi karena rasa manis pahitnya itu dan warna pekatnya. Kasihan gula itu, walaupun manis ketika sudah menjadi air kopi, dia nggak pernah dipuji. Nah, itu kolaboratifnya. Betapa hebat gula menciptakan rasa kopi. Nah, inilah kolaboratif dalam kehidupan itu. Anda harus bisa menjadi bagian dari suatu kekuatan untuk membangun sesuatu kehidupan di abad ke-21 ini. Mungkin Anda dihancurkan dalam konteks itu. Tapi Anda menjadi bagian untuk membentuk sesuatu itu. Nah, itu maksudnya begitu. Bukan berarti Anda harus egois bahwa saya ini harus selalu disebut Dr. Dian Indihadi MPD. Kalau tidak, salah. Masalah itu. Oke, jadi inilah ujung-ujung dari peran Anda sebagai mahasiswa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia itu adalah untuk mencapai satu, mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, memiliki keterampilan komunikasi, dan bisa berkolaborasi dengan penguasaan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, akhirnya kita simpulkan di sini